Pada hari pernikahan, pria itu hanya mencium wanita itu dengan lembut. Namun justru dilaporkan atas pelecehan dan dipenjara oleh wanita itu. Selama 2 tahun di penjara, pria itu terus menghibur dirinya sendiri. Mengira wanita itu hanya menderita androfobia. Dan semuanya hanyalah karena penyakitnya. Sampai suatu hari dia menerima surat anonim. Saat membuka surat itu, dia terkejut melihat semua foto mesra antara wanita itu dan cinta pertamanya. Baru saat itulah dia sadar sepenuhnya bahwa androfobia wanita itu hanya berlaku untuk dirinya. Setelah menyadari semuanya, dia tidak lagi menyimpan perasaan untuk wanita itu. Sehari sebelum bebas, dia menghubungi kepala pelayan ayahnya dan menyatakan akan pergi ke luar negeri untuk mewarisi bisnis keluarga sebulan lagi. Sementara wanita itu yang tidak tahu apa-apa masih penuh harapan, mengira mereka masih bisa kembali seperti dulu. Jadi di hari pembebasan pria itu, wanita itu datang dengan semangat menjemputnya. Tapi saat pria itu naik ke dalam mobil, dia kaget melihat cinta pertama wanita itu duduk di kursi depan. Wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa cinta pertamanya mabuk darat jadi harus duduk di depan. Akhirnya pria itu pun duduk di kursi belakang. Tak disangka wanita itu malah berkata, 2 tahun ini hanya untuk memberinya pelajaran. Dia merasa pria itu di penjara seperti sedang liburan. Dan setelah itu harus kembali bekerja. Bahkan dia bilang cinta pertamanya sudah berjuang keras untuk perusahaan hingga jadi kurus. Melihat pria itu meminta maaf padanya, wanita itu lalu mengabari bahwa pernikahan yang tertunda akan dilangsungkan hari Senin depan. Padahal pria itu sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri pada hari itu juga dan mengakhiri pernikahan ini selamanya. Tak lama kemudian mereka pun pulang ke rumah. Namun saat pria itu memasukkan kode untuk membuka pintu, ternyata kata sandinya salah. Dia pun berbalik untuk menanyakan pada wanita itu. Tapi cinta pertama wanita itu lebih dulu membuka pintu. Wanita itu buru-buru menjelaskan, cinta pertamanya sering datang melaporkan pekerjaan karena dia tidak ingat kata sandi lama. Jadi dia menggantinya. Tapi wanita itu sudah lupa kalau kata sandi lamanya adalah tanggal ulang tahun pria itu. Namun pria itu sudah tidak peduli lagi. Mungkin karena merasa bersalah. Wanita itu mengajak pria itu menonton film. Tapi pria itu menunggu berjam-jam di bioskop. Dan wanita itu tidak juga muncul. Tiba-tiba dia melihat cinta pertama wanita itu memposting foto mereka memakai cincin kawin. Saat itu juga wanita itu menelepon pria itu. Menyalahkannya karena belum pulang jam 2 pagi. Saat tahu pria itu masih di bioskop, baru dia sadar dan buru-buru menjelaskan bahwa dia lupa. Serta akan segera menjemputnya. Tapi setelah pria itu basah kuyup kehujanan, wanita itu baru mengirim pesan. Mengatakan harus mengantar baju ke cinta pertamanya. Pria itu pun terpaksa pulang kehujanan. Setelah sampai rumah, dia berniat menunggu wanita itu untuk bicara. Namun sampai esok pagi wanita itu tidak juga pulang. Akhirnya pria itu pergi ke kantor dan langsung bertemu dengan cinta pertama wanita itu. Cinta pertamanya langsung mengejek pria itu. Tak lama wanita itu datang dan cinta pertamanya pura-pura jatuh karena didorong oleh pria itu. Melihat itu, wanita itu langsung panik dan membawa cinta pertamanya ke ruangannya, lalu membersihkan luka di tubuhnya. Sampai pria itu muncul dan memecah suasana mesra mereka. Pria itu langsung menyerahkan surat pengunduran diri. Wanita itu bahkan tidak membaca dan langsung menandatanganinya. Lalu buru-buru mengejar cinta pertamanya. Melihat itu, pria itu memutuskan untuk mengucapkan perpisahan dengan teman-temannya. Malam harinya dia mengajak mereka makan bersama. Namun saat dia ke toilet karena mabuk, dia tak sengaja melihat cinta pertama wanita itu memeluk wanita lain di ruang sebelah. Dan dia mendengar cinta pertamanya mengatakan pada temannya, kalau bukan karena utang judi, dia tidak akan pernah kembali pada wanita itu. Mendengar itu, pria itu langsung marah dan bertanya kenapa sudah punya pacar tapi masih mengejar wanita itu. Cinta pertamanya malah santai, bahkan menantangnya. Mengaku menikmati perasaan dikejar-kejar. Pria itu langsung mengambil botol dan hendak memukulnya. Namun sebelum sempat melakukannya, wanita itu datang. Melihat cinta pertamanya dalam bahaya, dia tanpa ragu